Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman sekalian. Sebelumnya tidak lupa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat sehat ialah yang membuat kita dapat melakukan kegiatan pada kesempatan kali ini. Di sini kami dari kelompok 1 Teknologi Rekayasa Internet kelas B akan melakukan presentasi dari hasil penelitian kami, yaitu adalah identifikasi bahaya-bahaya yang ada pada lingkungan Politeknik Negeri Lampung. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama Rahmat Harinata, yaitu saya sendiri. Yang kedua teman saya Ejal Prastio dan Riza Asrofi. Oke, di sini kita masuk pada inti presentasi. Yang pertama adalah judul dari atau tema presentasi kami, yaitu adalah identifikasi dan strategi pengendalian potensi-potensi bahaya dalam laboratorium jaringan dan laboratorium kimia industri. Untuk pendahuluannya, pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih kesehatan dan keselamatan kerja itu. Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 pada bab 1 pasal 2, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Menurut pengertian umum, kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Oke. Dan yang menjadi goals atau tujuan dalam penelitian kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui potensi-potensi yang dapat menyebabkan risiko bahaya yang ada pada laboratorium jaringan dan laboratorium kimia industri. Yang kedua, mencari besarnya nilai risiko yang dapat diidentifikasi bahaya dan risiko yang telah dilakukan pada laboratorium jaringan dan laboratorium kimia industri. Yang ketiga, memberikan solusi dan usulan perbaikan terhadap potensi risiko bahaya yang telah didapat. Selanjutnya, pada penelitian ini, kami menggunakan beberapa tata cara atau jenis penelitian untuk mendapatkan data-data atau informasi-informasi yang kami butuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah, yang pertama adalah metode observasi. Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode kedua yaitu metode wawancara. Metode wawancara atau interview merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden. Oke. Pada selanjutnya, identifikasi potensi bahaya pada laboratorium jaringan dan laboratorium kimia industri. Di sini kami akan memberikan profil laboratorium yang menjadi fokus kami. Yang pertama adalah laboratorium jaringan, adalah laboratorium yang berada pada gedung analisis pada lantai 2. Laboratorium yang digunakan untuk kegiatan praktek komputer dan biasanya digunakan untuk kegiatan praktik prodi manajemen informatika dan teknologi rekayasa internet. Yang kedua adalah laboratorium kimia industri. Laboratorium yang berada pada gedung analisis pada lantai 2. Laboratorium digunakan untuk kegiatan praktik mahasiswa, penelitian dan penelitian mandiri. Oke. Untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Ejal Prastio. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi bahaya pada lab jaringan.
Setelah kami melakukan penelitian secara survei langsung dan penelitian wawancara, kami mendapatkan data tentang dampak maupun risiko yang ada pada lab jaringan. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan adanya risiko ada akan terjadi pada lab jaringan. 1. Adanya kabel yang terkelupas. Kondisi kabel yang sudah seperti ini harus segera diganti, karena bisa mengakibatkan konsleting ataupun adanya reaksi sentrum jika ada orang di sekitarnya. Kondisi seperti ini juga berpotensi kebakaran jika terjadinya konsleting. 2. Kabel komputer yang berserakan. Pada laboratorium jaringan bisa kita lihat langsung bahwa penempatan kabel yang kurang diperhatikan. Risiko dan dampak yang akan terjadi pada bahaya ini sangat membahayakan. Oleh karena itu, perlunya diperhatikan kembali dalam pengkondisian kabel di sekitar lab jaringan. 3. Kondisi laboratorium yang kotor. Kondisi lingkungan yang kotor dapat membuat pengguna lab jaringan merasa tidak nyaman. Pengkondisian laboratorium perlu diperhatikan kembali untuk menciptakan lingkungan laboratorium yang nyaman dan aman. Identifikasi bahaya pada lab kimia industri. Setelah kami melakukan penelitian secara survei langsung dan penelitian wawancara, kami mendapatkan data tentang dampak maupun risiko yang ada pada lab kimia industri. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan adanya risiko ada akan terjadi pada lab kimia industri. 1. Kondisi stop kontak yang sudah buruk. Kondisi stop kontak seperti ini sangat membahayakan jika digunakan. Dampak yang bisa terjadi bisa menimbulkan kesentrum, konsleting, ataupun kebakaran. 2. Penyimpanan alat yang tidak sesuai. Dengan menyimpan peralatan yang memiliki unsur kimia, sangat perlu diperhatikan untuk menyimpan alat praktek berbahan kimia di tempat yang sesuai dan aman. Pada penelitian kami menemukan alat praktek yang kurang sesuai dalam penyimpanannya. 3. Atap laboratorium bocor. Pada laboratorium kimia industri, kami menemukan ada atap yang kondisinya sudah rusak dari bentuk normalnya. Atas hal ini menyebabkan setiap kali hujan pada laboratorium tersebut akan bocor, yang dikhawatirkan menyebabkan kerusakan pada alat laboratorium tersebut. Baiklah, untuk membawa materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Riza Asrofi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Eja. Selanjutnya yaitu strategi pencegahan bahaya-bahaya yang ada pada laboratorium jaringan dan laboratorium kimia industri. Setelah menjabarkan tentang bahaya-bahaya yang sudah diidentifikasi, selanjutnya kami berfokus untuk membuat suatu cara pencegahan atau monitoring bahaya-bahaya tersebut dengan melibatkan prosedur manusia, teknologi AIoT, dan menggunakan konsep computational thinking dalam memecahkan masalah tersebut. Yang pertama adalah strategi pencegahan bahaya dalam lab jaringan dan lab kimia, yaitu menggunakan kabel manajemen box atau penyebit kabel. Untuk membuat kondisi kabel menjadi aman, kami menemukan solusi untuk menjaga atau merapikan kondisi kabel yang ada pada laboratorium jaringan, yaitu dengan menggunakan kabel manajemen box. Dengan cara dimasukkan kabel ke dalam box tersebut supaya kabel terlihat rapi dan mengurangi resiko seperti tersandung. Lalu yang kedua, penggunaan sepatu karet. Penggunaan sepatu karet bertujuan untuk mencegah terjadinya reaksi kesetrum kabel di area laboratorium. Yang ketiga yaitu menekan prosedur atau tata tertib. Dengan mempertegas adanya prosedur atau tata tertib dalam ruangan lab jaringan komputer itu bertujuan untuk menjaga kondisi ruang yang kondusif dan menciptakan suasana pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu yang keempat ada pemantauan dengan teknologi IoT. Sensor suhu dan kelembapan membantu memantau kondisi lingkungan di dalam laboratorium komputer.
Pemantauan ini membantu mencegah overheating dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif bagi peralatan komputer. Yang kelima ada prosedur keselamatan. Pada laboratorium diharuskan untuk memiliki prosedur yang ketat yang bertujuan untuk meminimalisir potensi dampak yang akan terjadi jika suatu saat terjadi kecelakaan kerja pada sewaktu-waktu. Contohnya adalah APD, alat pelindung diri. Lalu yang keenam ada kondisi ruangan yang kondusif. Dengan ruangan yang kondusif seperti fasilitas yang aman, suasana ruangan yang nyaman, diharapkan dapat menciptakan nilai keselamatan pada ruangan tersebut. Lalu yang ketujuh ada rambu-rambu untuk kondisi darurat. Dengan melengkapi rambu-rambu untuk keadaan darurat ini, diharapkan mampu meminimalisir adanya kecelakaan kerja. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan menggunakan konsep computational thinking untuk memecahkan masalah yang ada pada laboratorium jaringan industri. Yang pertama adalah poin dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecah tugas atau masalah yang kompleks menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dalam konteks identifikasi laboratorium jaringan dan komputer dan laboratorium kimia industri dapat dilakukan dengan cara dekomposisi seperti 1. Memanajemen bahan kimia. Pada laboratorium kimia industri terdapat alat-alat untuk menunjang kegiatan-kegiatan praktek. Alat-alat pada laboratorium memiliki sifat yang berbeda seperti listrik, kimia, dan lain-lain. Oleh karena itu, diharuskan untuk lebih teliti dalam memanajemen peralatan praktek untuk menghindari adanya risiko-risiko yang akan terjadi. Contohnya adalah menyimpan peralatan praktek yang dikhususkan sesuai sifatnya. Yang kedua, menjauhkan peralatan lain yang dapat menimbulkan distraksi yang berakibat fatal. Yang ketiga, adanya prosedur tentang menjaga peralatan-peralatan tersebut. Yang kedua, prosedur operasi. Prosedur operasi adalah tata cara atau struktur yang sudah ditentukan untuk melakukan suatu kegiatan. Pada laboratorium dan laboratorium kimia industri, diusulkan adanya prosedur operasi pada setiap ruangan untuk menjadi pencegahan pertama agar tidak adanya penyalahgunaan pada alat-alat praktek yang dapat menimbulkan risiko-resiko. Yang ketiga, pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan dimaksudkan pada setiap ruangan perlu adanya bantuan pada teknologi IoT untuk membantu memantau lingkungan sekitar laboratorium jaringan komputer dan laboratorium kimia industri. Seperti memantau suhu, kelembapan, konsentrasi gas, tekanan, dan kebocoran kimia yang ada di laboratorium kimia industri. 4. Keselamatan personal. Keselamatan personal ini dimaksudkan untuk lebih menjaga keselamatan diri dengan cara memperketat atau menekankan adanya prosedur seperti menjaga keselamatan diri sendiri menggunakan APD atau perlindungan diri lainnya. Yang kelima adalah pemantauan keamanan. Melakukan pengawasan pada setiap kegiatan laboratorium, jaringan komputer, dan laboratorium kimia industri dapat meminimalisir adanya risiko kecelakaan pada kegiatan praktek. Pengawasan dapat dilakukan oleh prosedur yang ada, dosen, dan pengawas laboratorium. Oke, selanjutnya adalah komunikasi darurat. Jika terjadi kecelakaan, yang harus disiapkan sebelumnya adalah adanya komunikasi darurat agar pada kondisi darurat pada pengguna atau korban langsung pada kecelakaan kerja tersebut dapat dengan mudah menemukan sarana komunikasi darurat untuk membantu. Oke, selanjutnya pengenalan pola. Pada melakukan penelitian, kami mendapatkan beberapa data yang berguna untuk mengenali insiden-insiden apa saja yang dapat terjadi pada laboratorium jaringan komputer dan laboratorium kimia industri. Dapat kami simpulkan, contohnya seperti laboratorium kimia industri memiliki insiden yang sering terjadi dikarenakan bahan-bahan kimia memiliki risiko sedang. Insiden yang sering terjadi adalah pusing, gatal-gatal, dan iritasi.
Untuk risiko tinggi masih belum ada insiden yang pernah terjadi. Oke, selanjutnya abstraksi. Dalam melakukan penelitian, kami mendapatkan adanya dampak-dampak yang memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Seperti pada laboratorium jaringan komputer, memiliki dampak yang sangat dikhawatirkan para pengguna laboratorium adalah terjadinya kebakaran. Dikarenakan dampak dari insiden terjadi tergolong ekstrim, pada penelitian kami menyimpulkan persentase dampak rendah, sedang. Ini adalah diagram hasil penelitian kami, yaitu adalah dampak rendah pada laboratorium kimia industri dan laboratorium jaringan komputer dapat dikategorikan 50% karena sering terjadi, akan tetapi dampak yang ditimbulkan adalah cukup rendah. Untuk dampak sedang itu dikategorikan adalah 40% karena cukup jarang, tapi sekalinya terjadi dampaknya akan menimbulkan kerusakan pada laboratorium jaringan komputer dan laboratorium kimia industri yang sangat dikhawatirkan. Untuk dampak tinggi atau ekstrim dikategorikan 10 atau minim sekali terjadi karena hingga saat ini dampak yang terjadi karena adanya kecelakaan kerja belum adanya bukti-bukti terjadi. Untuk bagian algoritma akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Ejal Prastio. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma. Setelah mengetahui akan adanya bahaya jaringan dan laboratorium kimia industri, kami akan mengembangkan beberapa rencana yang tujuannya untuk meminimalisir akan dan risiko yang sekarang dialami dan mengurangi dampak-dampak yang akan dialami kembali. Berikut adalah rencana yang kami susun. 1. Bahaya pada kontaminasi bahan kimia. Kontaminasi bahan kimia yang tidak prosedurnya atau terkena pada bagian tubuh akan mengakibatkan bahan kimia tersebut akan meledak, atau jika terkena bagian tubuh akan mengalami iritasi, gatal-gatal, atau bahkan luka. Untuk menghindari risiko tersebut, maka berikut adalah strategi pencegahannya. Yang pertama, kita bisa memakai APD yang dianjurkan. APD bisa disebut sebagai peralatan untuk melindungi diri dari risiko-risiko yang ada. Dengan memakai APD, dapat dikatakan kita sudah meminimalisir yang akan terjadi pada diri kita. Yang kedua, ada dengan cara mematuhi prosedur yang ada. Prosedur dibuat untuk memberi pengetahuan kepada kita bahwa risiko sudah ada di sekitar kita. Dengan mematuhi prosedur yang ada, kita akan lebih waspada dengan apa yang akan kita lakukan. 2. Bahaya terhadap adanya listrik. Kondisi penempatan kabel yang tidak mengganggu kondisi kabel yang berserakan dapat menimbulkan adanya risiko-risiko pada pengguna sekitar ruangan, seperti tersandung dan tersentrum. Oleh karena itu, perlunya membuat kondisi kabel yang aman timbul. Yang kedua, memperhatikan kondisi kabel. Di sini yang dimaksud adalah adanya kabel yang terkelupas yang sudah dicontoh sebelumnya. Konsleting atau lebih parahnya akan menimbulkan kebakaran area tersebut. Oleh karena itu, perlu menjaga kondisi kabel untuk mencegah risiko-risiko itu terjadi dengan cara memperbaiki atau mengganti kabel tersebut. 3. Tersedianya jalur evakuasi. Adanya jalur evakuasi bertujuan jika sewaktu-waktu terjadinya kondisi darurat seperti kebakaran, gempa bumi, ataupun dampak dari kegiatan praktek yang sangat berbahaya. Dan jalur ini digunakan untuk memberikan keselamatan para mahasiswa ataupun dosen yang bertujuan meminimalisir besarnya dampak yang akan terjadi dari resiko-resiko sebelumnya. 4. Adanya pertolongan pertama. Dengan adanya pertolongan pertama dalam ruangan laboratorium, maka jika terjadinya suatu kecelakaan kerja seperti luka dikarenakan paparan bahan kimia, pusing, kebakaran kecil, dan kecelakaan, ini digunakan untuk meminimalisir adanya tingkat dampak yang akan terjadi dari kecelakaan yang terjadi. Baiklah, di sini ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Riza Asrofi. Jadi kesimpulannya adalah
Setelah kita menjelaskan dari hasil penelitian kami tentang identifikasi bahaya-bahaya yang ada di laboratorium jaringan dan laboratorium kimia industri, maka dapat disimpulkan bahwa kita sangat perlu untuk memahami adanya keselamatan dan kesehatan kerja dalam lingkungan kita. Dengan memahami secara rinci tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kita dapat memahami apa saja bahaya, resiko, dan dampak yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, kita dapat lebih waspada untuk menghindari adanya kecelakaan kerja yang akan mengakibatkan kerugian-kerugian dalam aspek material, jasmani, ataupun rohani kita. Baiklah, berikut adalah presentasi kami yaitu dari kelompok 1 kelas B Teknologi Rekayasa Internet. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada salah pengucapan pada saat presentasi. Semoga dari presentasi ini dapat terbentuknya perubahan-perubahan pada gedung dan atau fasilitas yang ada pada Politeknik Negeri Lampung. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.